Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Bagaimana dengan kondisi kementerian yang membesar, efektivitasnya bagaimana? Kenapa bisa? Karena concern daripada pekerjaan itu akan lebih terfokus. Sektor pendidikannya bagus, maka akan mempengaruhi sektor-sektor lain, sehingga Indonesia Emas ini tidak lagi sesuatu yang dicita-citakan, tapi sudah bisa diwujudkan di masa depan. Mimpi kita untuk meraih bonus demografi, tetapi kita mempunyai tantangan yang besar. Apakah masyarakat kita pada usia produktif tersebut yang jumlahnya membesar itu betul-betul sehat sehingga mampu produktif secara ekonomi? Ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Pemerintahan baru Prabowo Gibran resmi bergulir. Susunan kabinet yang ada diharapkan mampu memperkuat landasan menuju visi Indonesia Maju pada 2045. Mewujudkan SDM tangguh yang menguasai iptek menjadi keniscayaan. Peluang bonus demografi harus dimanfaatkan demi Indonesia Emas. Apakah pemerintahan baru mampu mewujudkannya? Berkas Kompas akan mengulasnya dalam episode kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 20 Oktober 2024. Prabowo Gibran akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan. Satu hari usai pengambilan sumpah jabatan, Presiden Prabowo melantik jajaran menteri dan wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Ada 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih atau bertambah 14 menteri dibandingkan kabinet sebelumnya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih merupakan yang terbanyak sejak era Orde Baru. Setelah pengumuman susunan dan personalia Kabinet Pembangunan 3, Presiden Soeharto. Di masa Presiden Soeharto, jumlah anggota kabinet terbanyak tercatat 44 menteri, yakni pada Kabinet Pembangunan 5 yang berlangsung Maret 1988 sampai Maret 1993. Ini merupakan kabinet dengan jumlah anggota terbanyak selama 3 dekade Presiden Soeharto berkuasa. Selanjutnya di era pemerintahan Presiden Habibie, Gus Dur, hingga Megawati, jumlah anggota kabinet berkisar dari 33 hingga 37 menteri. Sementara pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi, kabinet selalu terdiri atas 34 menteri. Sidang paripurna Kabinet Wikora yang dipimpin Indonesia pernah memiliki kabinet gemuk di era kepemimpinan Presiden pertama Soekarno.
Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966, jumlah anggota kabinet berkisar dari 33 hingga 132 menteri. Jumlah menteri terbanyak, yakni 132, terjadi pada Kabinet Dwi Kora II dari 24 Februari sampai 28 Maret 1966. Ya, saya kira ketika itu apa yang dipikirkan oleh Soekarno sebagai presiden adalah bagaimana bisa mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik yang ketika itu saling berhadapan-hadapan untuk secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan krisis politik yang ada sebagai dampak dari peristiwa 30 September 1965. Jadi efisiensi itu tidak menjadi pertimbangan utama, ya, karena memang situasi ketika itu menuntut untuk sebisa mungkin ya menyertakan berbagai pihak yang ketika itu saling bertentangan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah. Jadi pemikiran Soekarno bukan masalah efisiensi, tapi bagaimana menyelesaikan krisis politik, dan inilah yang menyebabkan kabinet itu menjadi sedemikian besar. Pakar politik UIN Syarif Hidayatullah bilang, lonjakan anggota kabinet di era kepemimpinan Prabowo bisa menjadi bekal yang bagus. Untuk alasan kepentingan politik, akomodasi politik, dan stabilitas politik, rasa-rasanya ini menjadi bekal yang cukup bagus sebenarnya bagi Prabowo dan Gibran, karena meramu begitu banyak kepentingan, karena yang dipilih itu adalah kader-kader terbaik dari partai, profesional, ormas, termasuk juga adalah menteri-menteri Jokowi per hari ini. Dalam konteks itu, ini adalah modal yang bagus supaya visi misi, janji politik Prabowo dan Gibran ini bisa diaksentuasikan dengan cepat dan mudah di masa yang akan datang. Namun di sisi lain, kabinet gemuk yang merangkul seluruh partai politik berpotensi mengecilkan kekuatan oposisi. Kalau semua partai politik berkoalisi, berkongsi, khawatir suara-suara rakyat ini semakin diabaikan. Ini yang sebenarnya kita takutkan. Oleh karena itu bagi saya, ini adalah tantangan bagi gerakan civil society. Karena ke depan, satu-satunya harapan untuk menjadi sparring partner, untuk memberikan check and balances terhadap kinerja pemerintah, DPR, adalah kelompok-kelompok civil society, aktivis, pegiat demokrasi, mahasiswa, guru besar, dan profesor. Dan suaranya dari luar. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Jumlah kementerian yang makin banyak di era pemerintahan Prabowo Subianto disebut bertujuan untuk memfokuskan pekerjaan. Kalau saat ini bagaimana dengan kondisi kementerian yang membesar, begitu kan, kira-kira begitu kan? Nah, efektivitasnya bagaimana, kan begitu? Nah, justru kalau kita melihat di sini bahwa kementerian-kementerian itu ada beberapa yang memang sengaja dipisah. Kenapa dipisah? Karena efektivitas dan concern daripada program-program, concern daripada pekerjaan itu akan lebih terfokus. Bukan lagi kementerian yang gemuk, yang direktoratnya banyak, tetapi kerjanya akhirnya tidak fokus di situ. Nah, ini makanya kenapa menteri-menterinya itu bertambah, ya karena sebenarnya adalah bagian daripada kita pemisahan kementerian agar lebih fokus ke pekerjaan. Pemisahan dilakukan terhadap sejumlah kementerian. Selain itu, ada juga pembentukan kementerian baru. Kita misalnya melihat sekarang ini UMKM dan koperasi, maka UMKM dipisahkan dengan koperasi misalnya. Pada saat kemarin dengan UMKM dan koperasi, akhirnya kan bias mana yang menjadi prioritas, akhirnya menjadi sesuatu kementerian yang tidak efektif lagi karena sama-sama membaginya itu adalah membagi yang tidak ada konsentrasi daripada program-programnya dan tidak ada konsentrasi fokus terhadap permasalahan-permasalahan. Ekonom senior Indef menilai kabinet gemuk berpotensi menghambat eksekusi program di lapangan. Saya kira memang kalau misalnya ternyata sulit dalam proses pengambilan keputusan, kemudian tidak lincah, itu akan saya kira akan menjadi PR ya, PR sendiri di internal ya. Misalnya bahwa karena struktur besar banyak, itu kan ada proses reorganisasi kementerian lembaga dan itu butuh waktu katakanlah
6 bulan, ya. Dan itu tentu saja agak sulit untuk melakukan percepatan gitu, karena kan pemisahan itu butuh infrastruktur dan sebagainya. Saya kira itu. Pembangunan SDM berkualitas jadi keniscayaan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Pak Prabowo juga melihat bahwa selama ini bahwa Indonesia itu sangat-sangatlah menurun dalam pengembangan kualitas SDM. Pemerintahan Prabowo Gibran mengusung semangat berkelanjutan. Program presiden sebelumnya yang dianggap apik akan dilanjutkan. Kendati demikian, Prabowo Gibran telah mencanangkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengejawantah dalam 8 misi yang disebut Asta Cita. Salah satu misinya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang dinilai sudah jauh menurun. Pak Prabowo juga melihat bahwa selama ini bahwa Indonesia itu sangat-sangatlah menurun dalam pengembangan kualitas SDM. Nah, pengembangan kualitas SDM ini diperlukan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Karena bagaimanapun juga bahwa kualitas SDM itu sangat berpengaruh terhadap masalah negara ini dan kemampuan negara ini dalam menyongsong persaingan secara global. Pembangunan SDM unggul harus sejalan dengan penguatan sektor pendidikan. Sebab dari sanalah masa depan generasi penerus bangsa lahir. Pengamat pendidikan bilang, komitmen penguatan sektor pendidikan harus digarap secara berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena sektor pendidikan ini adalah sektor yang paling penting gitu ya. Karena kalau kita buka pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kenapa NKRI ini didirikan, itu kan salah satu ya misi utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Kenapa para pendiri bangsa ini memikirkan bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sektor pendidikan ini? Karena sektor pendidikan ini akan berpengaruh terhadap sektor-sektor yang lain. Ubaid bilang ada 3 akar persoalan mendasar yang membelit sektor pendidikan. Pertama, anggaran pendidikan yang belum tepat sasaran. Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana belajar, lalu pengembangan kualitas dan kompetensi guru. Ketiganya merupakan PR yang mesti dibenahi di era kepemimpinan Prabowo. Bagaimana sektor pendidikan ini ketika sudah ditata dengan baik, mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang berkualitas, yang berdaya saing global, karakternya bagus, berintegritas, maka dia akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa masa depan yang juga akan membawa ya kan visi Indonesia Maju yang berkeadilan bagi semua, ya kan, ekonominya mensejahterakan bagi semua, kemudian bagaimana kemanusiaan menjadi cara pandang kita semua dalam konteks berbangsa dan bernegara. Selain itu, upaya melahirkan SDM unggul mesti ditopang oleh penguasaan ilmu sains dan teknologi, supaya anak-anak Indonesia memiliki daya saing di tingkat global. Saat ini ya kita masih sangat jauh sekali gitu. Sekarang yang kelihatan fenomena hari ini itu kan, kemarin viral anak SMP aja nggak bisa baca gitu, ya kan. Kalau anak SMP nggak bisa baca dan ini terjadi di mana-mana gitu, bagaimana kita mau membayangkan kita punya sumber daya manusia yang ditopang oleh pengembangan, kemajuan, pengetahuan, ya, sains,
teknologi gitu, ini sangat jauh sekali gitu. Karena itu hal yang dasar ini, soal literasi, numerasi, sains itu harus kita selesaikan di level sekolah dasar gitu. Ada banyak sains dan teknologi yang bisa dikembangkan gitu, dan sumbernya sebenarnya banyak sekali, lokal wisdom yang itu bisa dikembangkan. Perkembangan ilmu sains dan teknologi global begitu dinamis. Jika tak disiapkan dengan baik, bangsa ini hanya akan jadi penonton. Penguasaan terhadap ilmu sains dan teknologi mutlak digarap serius pemerintah. Ini merupakan salah satu kunci melahirkan SDM unggul agar visi Indonesia di 2045 bukan sekedar mimpi. Ada di sini kan semuanya ada ininya ya, ada alat peraganya lengkap, kemudian ada panduannya, sehingga anak-anak tahu prinsip dari masing-masing alat peraga itu. Karena prinsip kami, penguasaan terhadap teknologi ini mutlak diperlukan oleh anak-anak zaman sekarang agar mereka sukses di eranya. Pemerintahan Prabowo telah membidik sektor pendidikan sebagai program prioritas. Jadi SDM harus kita tingkatkan karena kita tahu bahwa kompetisi internasional itu semakin berat dan situasi geopolitik juga semakin berat, maka perlu ada peningkatan kualitas SDM yang lebih mumpuni dan lebih berkualitas sehingga kita tetap bisa memanfaatkan bonus demografi kita sampai dengan 2045. Saya kira itu adalah merupakan komitmen kita bersama. Pemisahan Kemendikbudristek merupakan bentuk konkret komitmen Prabowo benahi sektor pendidikan. Pendidikan harus menjadi perhatian kita semuanya. Makanya dalam hal ini pendidikan pun juga kita pisahkan bahwa yang sekolah yang dasar dan menengah itu sendiri sehingga fokus sekolah dasar mendiri, terus kemudian yang tinggi sendiri. Ini akan menjadi memfokuskan pada pendidikan dan inovasi pada pendidikan itu akan lebih baik. Dalam jangka pendek, pemerintahan Prabowo Gibran menetapkan pembangunan sektor pendidikan sebagai satu dari 7 program Quick Win atau program hasil terbaik cepat PHTC tahun 2025. Program tersebut adalah pembangunan dan perbaikan sekolah serta pembangunan sekolah unggulan terintegrasi. Ekonomi yang stabil merupakan kunci guna mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Untuk itu, penguatan harus diciptakan di sektor industri padat karya. Ya, industri yang di-push ya, pertama mengembalikan industri-industri padat tenaga kerja. Ya, seperti tekstil, produk tekstil, alas kaki, dan sebagainya. Yang kedua, ya industri berbasis sumber daya alam. Ya, hilirisasi harus dikuatkan, tetapi harus menggandeng investor-investor lokal, tenaga kerja lokal. Baru kemudian industri, mother of industry. Mother of industry itu industri kimia, industri besi baja, ya. Kemudian industri berbasis migas, sama misalnya elektronik maupun otomotif. Nah, itu yang harus dikembalikan untuk sektor industri kita, karena market di dalam negeri besar, luar negeri juga lumayan besar. Bonus demografi menjadi peluang emas untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Siapkah pemerintah meraih bonus demografi? Kita mempunyai tantangan yang besar. Apakah masyarakat kita pada usia produktif tersebut yang jumlahnya membesar itu betul-betul sehat sehingga mampu produktif secara ekonomi? Pada 2030 mendatang, Indonesia memasuki fase bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif 15-65 tahun lebih besar dibandingkan usia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun.
Bonus demografi merupakan peluang bagi Indonesia untuk melakukan lompatan besar menjadi negara maju. Peluang ini bisa diraih jika kita memiliki usia produktif yang berkualitas, yang menguasai keterampilan dan teknologi. Adanya mimpi kita untuk meraih bonus demografi, tetapi kita mempunyai tantangan yang besar. Apakah masyarakat kita pada usia produktif tersebut yang jumlahnya membesar itu betul-betul sehat sehingga mampu produktif secara ekonomi? Nah, mungkin itulah saya kira tantangan yang besar dan ini perlu kita catat. Kemal menyoroti sejumlah masalah kesehatan yang membayangi penduduk berusia produktif. Apa yang menjadi kendala mereka? Jatuh sakit tapi tidak mampu hidup sehat. Nah, itu yang tadi, yaitu ada kelompok-kelompok mereka yang tetap saja masih mengalami penyakit-penyakit infeksi, terutama mereka-mereka yang pada status sosial ekonomi yang rendah, selain daripada penyakit yang tidak menular yang sudah tinggi, tapi juga ada penyakit-penyakit gizi. Jadi penyakit gizi ini sifatnya menjadi kronis. Nah, kenapa menjadi kronis? Karena makanan yang tersedia di rumah tangga, di keluarga itu kurang. Maka, kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat harus jadi perhatian serius pemerintah. Jadi, ujung tombaknya memang Kementerian Kesehatan. Tetapi masalah kesehatan itu sendiri tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Nah, seperti tadi kan, ketika masalah gizi tidak bisa lepas dari kondisi sosial ekonomi. Nah, tentu saja Kementerian Sosial sangat berperan di sini. Ihwal mewujudkan kesehatan masyarakat dan penguatan sumber daya manusia. Pemerintah memiliki program unggulan, yaitu pemberian makan bergizi gratis. Pelaksana program ini adalah Badan Gizi Nasional. Anggarannya mencapai 71 triliun. Saya kira memang pembuktiannya akan kita lakukan bahwa dengan memberikan anggaran untuk makanan bergizi saja, itu sudah memberikan bukti bahwa konsentrasi Pak Prabowo untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan gizi, terus kemudian juga memberantas stunting untuk ibu-ibu hamil, juga memberikan satu makanan untuk ibu hamil, sehingga ibu hamil sendiri pun juga dapat memberikan kesehatan yang baik, sehingga pada saat masih dalam kondisi kandungan itu, anak-anak yang akan lahir juga akan menjadi lebih sehat dan bergizi. Pemberian makanan bergizi gratis masuk dalam program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC tahun 2025. Program kesehatan lainnya yang masuk dalam PHTC adalah pemeriksaan kesehatan gratis dan screening penyakit katastropik, serta pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Indonesia bertekad menjadi negara maju pada tahun 2045. Namun, masih banyak kondisi tidak ideal untuk melakukan sebuah lompatan besar. Pemerintahan baru Prabowo Gibran dituntut menciptakan landasan kuat guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045.